Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja lagi keluar, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan dan juga semacam reuni saya dengan seorang yang sekarang sudah luar biasa karirnya di dunia startup. Beliau juga dulu kakak tingkat saya di SMA, beliau ketua ketua badminton satu tingkat di atas saya, dan beliau meneruskan Panji ketua pimpinannya ke gua. Meskipun gua nggak jago-jago banget di dunia badminton, tapi kami satu SMA di SMA 1 Bogor dan beliau melanjutkan S1 di UK dan sekarang beliau menjadi senior Vice President Traffic Operation and Seller Engagement di Lazada Indonesia. Tanpa panjang lebar, gua sambut Haikal Bekti Anggoro. Halo. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lo gimana, Kak? Sehat? Sehat dong, alhamdulillah. Saya manggilnya Mas Haikal aja deh. Aduh, pada beda setahun doang dipanggilnya Mas, pusing ya. Ya Allah, gua terakhir ketemu lu ya itu pas abis lulus SMA itu. Gila, udah gak pernah ketemu lagi. Iya, udah jarang banget ya. Jarang banget sumpah. Hanya ketemu virtual di media sosial, like-likean Instagram dan gue memberanikan diri mengajukan meminta waktunya seorang Haikal yang sekarang sudah sibuk banget di Lazada Indonesia nih. Luar biasa banget. Thank you banget bro sebelumnya udah berkenan. Santai banget, namanya juga weekend lah, jadi kita santai-santai aja, jadi diajakin ngobrol, gua senang malah diajakin ngobrol kan, sekalian reuni juga kayak dibilang tadi. Yoi, tapi sebelum kita akan bahas banyak tentang dunia Lazada Indonesia, gue pengen tahu dulu dong Kal, ini kan kita kita menuju sudah di 6 bulan nih kala pandemi COVID-19 gitu kan. Pastilah semua dampak bisnis ataupun pekerjaan memiliki dampak lah karena pandemi ini kan. Tapi mungkin seorang Haikal bagaimana sih menanggapi ataupun menyikapi ini dari sisi hal positif apa sih yang mungkin lu dapatkan dari pandemi ini yang mungkin sebelumnya lu belum pernah rasakan dan bisa menginspirasi teman-teman pendengar Ruang Cerita dimanapun mereka sekarang lagi dengar. Iya, thank you bro. Jadi gini, kalau gua kan kebetulan masih single dan masih tinggal sama orang tua juga kalau di Bogor kan. Jadi gua ngerasa banget sih waktu perusahaan gua Lazada memutuskan WFH, beneran full work from home, nggak ada yang ke kantor sama sekali. Jadi kan beneran akhirnya gue mutusin waktu yang pulang ke Bogor tinggal bareng orang tua. Jadi gue bisa spend waktu lama nih sama orang tua, tiap hari ketemu kan. Jarang banget kan kalau zaman dulu kerja kantoran, gue soalnya ngekos di apartemen di Jakarta. Jadi apa namanya hikmahnya tuh beneran ketemu sama orang tua banget. Dan yang kedua yang gue pelajarin banget adalah selama periode ini tuh kan ya alhamdulillah gue termasuk yang lumayan privilege lah, kantor gue bisa WFH full, semua kerjaan pindahin ke online semua, ya kan, jadi nggak perlu ketemu fisik. Yang gue pelajarin banget bahwa ternyata banyak banget kerjaan kita tuh yang nggak harus dikerjain secara ketemu fisik gitu loh, mau gue di Lazada maupun kantor gue perusahaan lain yang kita kontak-kontakan segala macam, banyak banget kerjaan yang nggak harus fisik. Dan itu yang gue rasa kayaknya dibawa ke depan bakal bakal apa yang nyebutnya ya, bakal ada berubah lah. Jadi kita nggak bakal balik lagi ke namanya normal zaman dulu di mana meeting harus sambil makan siang di public place lah, dan harus tatap muka gitu-gitu kan, tatap muka, ngundang sana sini pakai surat segala macam, nggak perlu lah. Sekarang beneran orang gue meeting sama kementerian aja bisa pakai Zoom kan, jadi ya udah. I think rapi depan, rapi atas bro, banget sih. Bawah atasnya rapi, bawahnya celana pendek, apa? Di atas batikan, formal, celana pendek. Pastiin kamera nggak ke bawah aja.
Tapi ya gitulah, jadi banyak banget sih belajar buat gue personally ya. Jadi kayak kedepannya ternyata harus fisik di kantor, harus travel sana sini meeting. Sebenarnya nggak sebutuh itu ternyata bisa dikerjain di mana-mana. Jadi itu pembelajaran gue personal. Kalau satu lagi sih yang gue bersyukur banget selama pandemi ini, gue ngelihat banget di Lazada tuh kan, kita kan platform jual beli online ya. Jadi alhamdulillah kita ngeliat banget dari awal pandemi, berarti kita bilang sekitar awal Maret lah ya. Yeah. Waktu gue belum WFH tuh, jadi waktu udah kelihatan banget, terutama kan banyak yang dagang di Indonesia juga barangnya kan dari luar negeri kan. Tanjung Priok kan udah mulai nggak ada tuh karena banyak yang inflow dari China udah putus, dari negara lain udah putus. Setelah itu udah mulai ada teriak-teriak lah kayak terutama mainnya barang impor kan. Tapi yang kita di sisi lainnya adalah banyak banget yang sekarang mulai eksplorasi jadi wirausaha jualan, soalnya kan mereka WFH mungkin punya waktu sendiri. Atau kalau mereka maaf nih terpaksa usahanya tutup atau terkena pemutusan, mereka tuh jualan online itu jadi salah satu pintu lah buat mereka untuk bukain aluran rezeki gitu kan. Jadi kelihatan banget yang daftar banyak banget, dan ya alhamdulillah banyak juga yang jadi kisah sukses juga. Jadi kayak 2 bulan 3 bulan udah lumayan ya. Bukan nggak jadi konglomerat ya, tapi maksudnya udah sebesar atau bahkan lebih besar daripada pendapatan mereka sebelumnya. Wow. Kak, kalau boleh secara garis besar nih, berapa persentase kenaikan gue nggak tahu bilangnya apa, user kali ya, di kala awal sebelum pandemi dan pada saat awal Maret hingga mungkin sekarang, secara persentase garis besar aja lah, itu kenaikannya hampir lebih dari 100% ada kan? Tergantung kategori sih sebenarnya. Jadi kalau kita bilang yang paling sederhana tuh kayak pencarian masker itu, tapi udah basi lah ya sekarang ya. Tapi kelihatan banget dulu waktu bulan Maret, April nyari masker dibandingin awal tahun tuh udah kayak puluhan kali lipat pencariannya ya. Ordernya lebih banyak lagi. Soalnya orang ngetik. Orang dulu nyari masker wajah yang keluar kan Innisfree, apalagi tuh merek-merek Korea lah itu kan, aloe vera mask gitu. Sekarang muka kan semuanya yang buat supaya nggak kena COVID kan. Itu naiknya banyak banget. Terus yang gede banget di Juni tuh kayak sepeda, sepeda tuh kencangannya 10 kali lipat lebih banyak. Jadi nggak bisa bilang naiknya berapa persen karena ada industri yang jelas turun. Fashion itu kan siapa yang masih sibuk belanja fashion, ya ada aja sih, tapi maksudnya nggak secepat itu tumbuhnya. Tapi ya di sisi lain yang kayak kita nyebutnya gardening dan outdoors, jadi berkebun lah buat outdoor gitu. Itu tumbuhnya juga kencang banget. Orang nyari modal banyak banget, nyari bibit, mendadak jadi petani semua kan, nanam cabai lah, nanam segala macam di rumah. Itu tumbuhnya kencang. Jadi kita ngelihat sih kayak tumbuhnya tuh variasi banget. Jadi kayak kalau lu kebetulan ingin usahanya di yang lagi hot gitu, dia bisa baca gitu kan, kayak kayaknya ini yang panas nih. Itu salesnya bisa nendang. Tapi kalau dia sebelumnya udah stick sama satu industri beneran fashion doang dan nggak coba adaptasi, itu ya pasti mengalami namanya pertumbuhan yang lambat lah. Tumbuh. Kita kuartal terakhir aja pertumbuhannya masih year on year ya, kita masih 2 kali lipat tahun, lebih dari 2 kali. Jadi Lazada mah sehat, cuman terjadi perubahan produk yang dibelanjain. Iya. Mungkin yang awalnya lebih banyak awal sebelum pandemi lebih ke mungkin ya fashion, makan hal-hal yang mungkin sekunder kali ya. Tapi sekarang lebih banyak mungkin yang tadi seperti Haikal bilang, tanaman, sepeda, itu gila sih. Sebenarnya nggak primer ya itu ya, sepeda dan tanaman ya. Orang ada kayak mau aja beli itu semua. Soalnya ada masanya waktu awal PSBB itu beneran yang orang mulai belanjanya kayak yang kebutuhan di rumah yang beneran kayak snack, bahan makanan. Jadi itu masih ya primer lah, bisa dihubungin primer. Bahkan kayak sayur mayur mulai banyak ya jualan. Nah, tapi makin kesini makin balik lagi ke sekunder, tapi sekunder yang lain nih mulai kayak sepeda lah. Bener-benerin rumah dikit lah. Yang gede juga tuh dekorasi rumah, jadi yang mau masang dekorasi dan furnitur kecil lah ya, jadi kayak lemari kecil lah, mau masang lampu kelap-kelip di kamar lah.
figura. Ya aksesoris gitu loh ya. Iya, karena orang di rumah terus kan, jadi kayak ngeliatin dinding apa nih kurang, beli. Primer, sebenarnya bukan kebutuhan primer, tapi ya dibelanja aja orang. Jadi keinginan ya, karena apalagi ya yang kurang Iya. itu kan bener. Bener banget. Nah, ya sama lah kayak sekarang jokesnya karena harus pakai masker yang laku berarti maskara, eyeshadow, sama pensil alis, lipstick turun. Karena kan pakai masker kan. Sebenarnya enggak juga, sama aja orang kayak tetap ada aja orang yang belanja lipstick lah segala macam. Ya banyak tren-tren baru yang kita nggak duga di awal tahun itu aja. Tapi sebetulnya kalau di internal mungkin Lazadanya sendiri ataupun di bagian lu sendiri gitu Kal, banyak gak sih perubahan plan yang sudah mungkin di 2020 yang sudah direncanakan oleh tim Lazada sendiri secara garis besar ataupun di tim lu yang mungkin harus banyak diubah gitu dan harusnya ya seperti tadi lu bilang mungkin kan banyak yang terduga gitu-gitu dan akhirnya cepat diatasi oleh teman-teman Lazada sendiri. Itu banyak gak sih Kal yang lu alami nih selama ini hampir udah 6 bulan ini? Kalau dari tim gue tuh ada satu yang gue rasa gede banget. Soalnya Ramadan itu kan aslinya musim panennya pedagang. Kalau lu pernah main ke Tanah Abang, kayak sebulan sebelum sebulan 2 bulan sebelum bulan puasa itu Tanah Abang Metro yang isinya wholesale itu semuanya ramenya itu bisa kayak orang belanja 200 juta, 300 juta karena dia jualan di kampungnya gitu kan, di mana lah di Banyuwangi atau di bawah Tegal. Udah gitu Tanah Abang Blok A yang retail biasanya baru rame pas bulan Ramadan ya kan, penuhnya kayak pasar banget. Sama aja kayak di online tuh beneran kayak pas Ramadan tuh adalah musim panennya, sellernya kita. Dan biasanya untuk mempersiapin seller kita biasanya kayak beberapa minggu sebelum Ramadan kita pasti ngadain, atau beberapa minggu sebelum puncaknya Ramadan kita ngadain, kita sebutnya konferensi seller. Karena gini, walaupun kita kan platformnya online nih, online, tapi seller kita kan sebenarnya orang-orang biasa gitu ya, banyak yang usaha mulai dari nol. Mereka masih ketika mau belajar yang selain yang belajar online, mereka masih ingin belajar fisik, datang ke acara, dengerin seminar gitu kan. Nah itu kita cancel semua tuh dari bulan Maret kan. Jadi semua kegiatan lain kita udah hilang. Ya padahal kita tahu itu biasanya adalah buang besarnya kita buat nyiapin orang-orang sebelum Ramadan nih, kayak lu mau Ramadan nih, strategi promosi lu harga lu harus gimana ngaturnya, lu gimana barang lu tetap menarik, gimana caranya lu barang lu banyak yang lihat. Itu semuanya ilmunya tuh pas konferensi itu kita bagiin. Nah kan nggak kejadian. Tapi kita switch banget, jadi semua kegiatan kita pindahin ke online. Artinya apa? Kalau kita pindahin ke online, jadi bentuknya kayak Zoom atau IG Live atau di blog. Jadi kan juga bisa nonton webinar kan? Yang kita sadar adalah biasanya kan kita kunjunginnya kota per kota, datang ketemu. Sekarang tuh yang bagusnya adalah ketika lu misalkan lu seller di Bogor, lu tuh bisa nimbrung di diskusinya, online discussion-nya di seller di Semarang. Ya kan, karena online kan, kalau online nggak mungkin kan. Jadi balik lagi ada hikmah baru nih ternyata karena COVID ini ternyata nggak harus tuh namanya nongkrong harus satu geographical location. Jadi mereka bisa kayak, wah kebetulan nih Semarang lagi adain acara kumpul, topiknya sesuai nih sama saya. Padahal gue di Bogor nih, gue bisa langsung loncat ikutan kelas di Semarang. Atau kalau lagi di Surabaya, biasanya Surabaya kan kota gede gitu kan. Kalau dulu kan di Malang harus nungguin tim Lazada datang ke Malang baru gitu. Sekarang mereka bisa ikut acaranya Surabaya langsung, nggak perlu travel dari Malang ke Surabaya 2 jam naik travel naik bus kan. Jadi hikmahnya banyak sih buat kita, bahwa konferensinya emang kita cancel. Biasanya kan pembicaranya bagus-bagus banget. Tahun lalu ada ada foundernya Wardah, Bu Ati, ada dari kementerian, dari Facebook segala macam. Mungkin jadi nggak jadi tahun ini, tapi belajar banyak bahwa banyak kok yang kegiatan belajar ini yang bentuknya masih model kayak konferensi gitu, ada talk show segala macam, bisa kita pindah secara online dan enaknya bisa diakses nggak terbatas sama lokasi geografis. Betul. Dan yang pasti peminatnya juga lebih banyak ya Kak, secara ininya ya, secara online ya kan. Tadi seperti lo bilang geografis itu tidak terhenti tidak terpaku satu daerah aja gitu kan.
Iya benar. Jadi indahnya di situ benar kayak no border lah kita bilang. Jadi itu yang bikin kita sebenarnya jadi makin banyak ketemu orang-orang baru yang biasanya nggak datang secara fisik karena pasti ada keterbatasan lokasi lah. Iya setuju. Berarti sekarang kantor lu udah hampir mostly WFH semua ya? WFH semua, kadang-kadang masih ada yang ke kantor 1 atau 2 karena ada keperluan tertentu, contoh kayak IT masalah gitu kan, laptopnya merusak, standar lah, atau harus ada nge-ship barang-barang, kita kan di kantor banyak kayak merchandise segala macam, kita suka ada engagement di online gitu, udah gitu misalnya kayak terus harus dikirim, terpaksa ada tim satu yang ke kantor buat mengirim. Tim kita yang masih rajin ke kantor tuh office admin kita karena kita kan lagi renovasi kantor, lagi nambah 1 lantai. Nah jadi office admin ini yang jadi mandornya lah. Mandornya lah gitu ya, yang ngechecking lah, yang koordinasiin lah gitu ya. Yang ngecekin kayak ini masangnya udah bener atau belum, jadi mereka masih agak rajin ke kantor, tapi sisanya hampir nggak ada sama sekali. Beneran kita semuanya full WFH. Bahkan yang kayak di Lazada kan kita suka ada live streaming gitu kan. Iya. Biasanya kan studionya, kita punya studio di kantor bagus. Karena udah nggak keputusan WFH, jadi kita tuh sekarang beneran productionnya dari artis yang kita bayar kayak influencer kita. Mereka syuting langsung dari rumahnya masing-masing, kita yang video editing jadinya. Jadi daripada harus ngumpulin orang ke kantor ribet, kita bilang syuting di rumah masing-masing aja. Toh pasti di rumah mereka kan udah punya angle atau sudut yang mereka biasa pakai kan. Betul. Jadi itu aja yang kayak biasanya harus syuting di kantor beneran udah kita nggak ada. Kantor tuh beneran kosong melompong. Saya nggak tahu kalau meja saya ternyata udah dipindah atau apa, nggak tahu sama sekali. Sekarang meja lu ya dekat kamar lu kan, dekat kasur lu kan? Iya, meja gua persis sebelah kasur sekarang. Yoi. Bangun tidur langsung lihat laptop kerja. Langsung kerja. Iya. Oh, gua juga baru lihat nih Kak. Semalam baru ada live streaming juga di aplikasi Lazada nih yang ini nih. Ya kan yang ini? Ya, pasti. Yang kemarin sama Demian, Curhat with Nona Feli, lah. Itu mayoritas sekarang benar diproduksi langsung di nyebutnya apa ya? Di lokasinya si artisnya. Iya, di lokasi dia sendiri ya. Nggak involve kantor sama sekali, beneran kayak soalnya ya kita nggak mau lah di kantor jadi soalnya kan sekarang udah mulai banyak tuh yang kantor-kantor jadi klaster terbaru kan? Iya, klaster baru. Kita nggak mau sih, soalnya ya kesehatan employee, safety employee number one lah, penting banget. Setuju. Harus dijaga. Kal, gue mau nanya dong Kal, misalkan nih, tapi ini gue sebagai orang awam ya, gue nggak tahu, tapi mungkin apakah sama di semua marketplace atau gimana, tapi di Lazada sendiri ada nggak sih penentuan untuk 60% diutamakan untuk teman-teman UMKM Indonesia atau mungkin produk buatan Indonesia. Nah, sisanya baru mengcover untuk yang dari luar negeri atau bagaimana? Secara persentase ada nggak sih Kal? Misalkan di Lazada hampir 60% buat teman-teman produk lokal kayak gitu-gitu, ada nggak sih Kak secara hitungannya? Sebenarnya kalau di Lazada tuh 99% seller kita jelas adalah seller lokal yang beneran UMKM, bahkan individual seller lah, ini beneran kayak individual seller ya. Itu 99% plus itu jelas di mereka. Sisanya barulah yang brands yang gede-gede, baru juga yang dari luar negeri cross border. Kita di Lazada kita lagi coba untuk bantuin yang produk lokal. Soalnya di Lazada dari dulu kita tuh selalu konsepnya adalah UMKM bukan IMKM. Jadi bedanya U kan adalah usaha, barangnya kita nggak terlalu mikir barangnya dari mana kan. Terserah teman-teman saya mau dari mau ngimpor atau mau produksi, mau kayak dibeli barang terus dilabelin, itu kan keputusan mereka. Beda sama IMKM industri, di mana mereka benar produksi sendiri. Nah, sekarang yang kita ingin ada kita sadar nih, industri di dalam negeri susah, lagi banyak tantangannya, dan juga barang-barang dari luar negeri pun inflow-nya kan agak mampat, terutama waktu awal-awal PSBB kan sekitar kalau data industri di Indonesia kan sekitar kalau nggak salah ya 20-30% dari total
impor kita kan datang dari China kan. Iya betul. Jadi supply chain kita ketika China kena COVID yang paling pertama Januari, Februari, Maret itu kan tutup. Jadi 30% dari Tanjung Priok tuh kosong tuh pasti. Iya benar-benar. Nggak ada pemasukan dari Indonesia kan gitu kan. Iya, jadi jangan dibayangin kayak yang dari Tanjung Priok yang dari China tuh itu barang jadi semua, belum tentu. Kayak kita beli baju, kaos gitu. Kaosnya emang di sablonnya di Indonesia, tapi katunnya tuh dari mana? Katunnya misalkan dari China. Nah, udah gitu kayak orang nih Tasik jagung bordir gitu ya. Kayak bordir Tasik paling bagus. Ya. Ternyata benangnya dari mana? Dari China. Jadi kayak bahwa walaupun banyak elemen kita tuh bagian dari global trade gitu intinya. Jadi banyak yang kita sadar banyak nih usaha dalam negeri yang perlu masih disupport sama kita. Jadi kita bareng sama pemerintah, mungkin udah tahu juga ada program namanya Bangga Buatan Indonesia. Iya betul, Bangga Buatan Indonesia. Jadi itu project kita sama pemerintah bareng e-commerce lain juga, gimana caranya kita naikin produk-produk buatan dalam negeri. Nah di Lazada sendiri kalau buka aplikasinya swipe kanan, di logo-logo di depan swipe kanan sekali, kanan. Ntar ada tuh halaman khusus buatan Indonesia. Jadi di situ ada semua produk yang kita bilang, ini emang dari UMKM, ada ribuan seller di situ. Angle yang mau kita ambil di situ adalah kita nggak mau cuman nampilin beberapa brand Indonesia yang emang seksi di Instagram, yang kayak foundernya pernah ketemu sama Pak Presiden salaman lah atau ketemu menteri. Tahu bahwa ya itu hanya seujung jarinya dari total UMKM kita. Jadi halaman yang kita tuh daripada cuma seleksi beberapa puluh yang emang sudah terkenal, kita pengen seleksi dari ribuan seller kita yang mengklaim dirinya sebagai kita produksi di Indonesia. Apakah Lazada bisa ngecek beneran produksi dari Indonesia? Ya nggak bisa, karena kan kita nggak kunjungin mereka punya satu kan. Betul. Tapi mereka yang nyatain produknya made in Indonesia, dia berjualan produk Indonesia, di luar dia jujur atau enggak, maka ya udah kita masukin di halaman itu. Karena balik lagi, brands tuh di dunia online tuh masih belum, di dunia marketplace ya, nggak tahu kalau di rata-rata marketplace yang kayak saya, beberapa kompetitor lain, tuh dominasi terbesarnya pasti adalah seller UMKM marketplace, bukan brand-brand yang walaupun iklannya di mana-mana. Iya. Jadi makanya halaman itu kita pengen banget kasih nyebutnya equal opportunity lah, untuk yang kecil-kecil dari daerah-daerah bisa nampil di halaman depan. Bukan sekedar jualan brand doang. Itu ribuan sih jumlah UMKM-nya yang masuk situ. Karena balik lagi nggak semua seller menyatakan walaupun produknya barang Indonesia ya, tapi dia nggak nulis bahwa made in Indonesia. Jadi maaf belum bisa kita masukin halaman situ karena dia nggak ngedeclare kan. Itu PR kita sih ke depannya. Kita sekarang mulai pengen makin banyak seller, kita bilang jangan lupa masukin buatannya dari mana. Buatan mananya gitu. Iya. Karena dulu kan kita pedulinya emang sellernya berlokasi di mana kan. Terserah barangnya jualan kantor, rezeki ya beda-beda orang gitu kan. Iya. Tapi ke depannya kita baru deh. Nah, sekarang kita juga mulai semakin majuin barang buatan Indonesia, mulai dengan punya channel sendiri itu halaman buatan Indonesia in cooperation sama pemerintah, program Bangga Buatan Indonesia. Di mana kalau nggak salah setiap 2 minggu atau 2 minggu itu pasti ada tema-tema baru di drive dari pemerintah, karena setiap 2 minggu mereka pasti ganti kementerian. Jadi kadang Kemenko UMKM pindah ke kementerian jadi produk macam perikanan, dan gitu pindah ke Kementerian Pertanian jadi fresh goods atau kopi segala macam, dan pindah lagi ke kementerian apa. Jadi temanya pun fresh sih. Jadi kita kan balik lagi, kita satu marketplace kan kategori produknya banyak banget, jadi betul. Kita ngikut aja lagi apa yang pengen dimajuin, kita punya assortment-nya. Ya alhamdulillah, insya Allah benefitnya buat sellernya lah. Iya. Kembali lagi ini buat sellernya juga kan. Betul banget bro. Iya benar. Lazada ya bikin duitnya dikit, maksudnya kayak kita duitnya dari mana sih? Kita yang jualan retail kita kan ya gudangnya cuma satu doang, gudangnya banyak, partnya cuma satu. Barang yang dijual juga itu aja kan. Mayoritas pilihan yang dilihat di HP pas buka Lazada tuh yang punyanya seller. Iya. Itu seller semua. Iya, jadi kalau belanja di Lazada atau marketplace apapun, kalau bukan barang retail dari kita langsung, itu langsung uang kalian minggu depan nyampe di seller.
kayak bayar barangnya kalian bayar barangnya udah nyampe di rumah bener gitu, nggak dibalikin, udah itu uang langsung balik ke kantongnya seller buat muterin usahanya. Iya. Setuju. Sip. Oke Kak, gini mungkin koreksi kalau mungkin gua kurang tepat atau gimana, tapi yang gua tahu mungkin Lazada itu lebih mengutamakan satu yang tahu gua ya, gratis ongkir di setiap gua kan salah satu pengguna Lazada juga kan, yang memang dia selalu memberikan banyak, gua nggak tahu ya, hampir banyak diskon sampai 40%, 80%, 75%, terus kadang-kadang suka flash sale gitu-gitu kan, yang maksudnya ada aja, jadi dia selalu notif ke gua gitu bro. Jadi kalau misalkan gua habis belanja apa, ada notifnya, yakin nih nggak mau ikutan flash sale berikutnya gitu-gitu, terus sampai yang harga yang paling populer, paling murah, sampai benar-benar direkomenditin gitu kan. Terus yang gue paling suka ada lagi adalah di aplikasi Lazada itu ada Lazada Mall gitu kan. Jadi yang gue nggak tahu ya, gue lebih nyaman aja dalam kalau gue pribadi ya sebagai konsumer ketika ya klik di yang Lazada Mall itu, yang Laz Mall itu nih. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat. Yoi. Ya, benar sih. Kalau gue gitu ya Kak. Gue selain promosi ini Kak gitu kan. Mantap. Kalau gue emang gue juga preferensi belanjanya ya. Jadi kalau emang gue tahu gue perlu barangnya yang agak branded, yang maksudnya apa ya, emang ada mereknya gitu, gue pasti cek dulu ada official store-nya nggak nih, yang Last Mall kan. Kalau ada Last Mall-nya, belinya dari Last Mall. Tapi nggak dipungkirin juga bahwa kan Last Mall emang lengkap banget, tapi kadang-kadang ada barang yang kebetulan stoknya lagi habis lah, atau emang serinya nggak ada lah, atau mungkin seri lama gitu kan. Nah itu biasanya gue juga beralih ke yang marketplace sellers. Kayak contoh misalkan gue beli kulkas. Kulkas gue tuh gue ngambilnya seri lama karena seri barunya udah nggak ada yang ukuran segitu. Jadi kayak model pas agak lawas lah, bukan yang zaman sekarang. Nah karena di yang official store-nya apa nih, Shop ya kalau saya, official store-nya udah nggak ngeluarin tuh seri itu. Jadi udah gue beralih ke seller, karena di seller kan sendiri lu juga bisa ngeliat kayak review bintangnya ada berapa, baik di level penjualnya maupun di level barangnya. Jadi itu ngebantuin banget sih, kayak Last Mall sebagai emang destinasi utamanya kita buat belanja, saya sendiri juga. Dan yang kedua baru saya marketplace. Tapi banyak banget produk yang dikuasai banget sama marketplace, bahkan mallnya nggak ada. Jadi contoh kayak apa ya, fashion itu wah itu kemungkinan 90% lebih itu isinya marketplace, lebih mungkin 90%. Karena brandnya jujur masih belum terlalu kuat nih untuk brand. Jadi brandnya emang ada sih, kayak kita nyebut kayak Eiger, Brodo, kalau merek luar ada Levi's, ada kalau kerudung ada Rabbani, ada Zoya, kan ada semua. Tapi kan orang Indonesia balik lagi, ada alasannya kenapa Tanah Abang tuh populer banget kan, karena orang Indonesia kadang-kadang nggak terlalu peduli sama brand. Bener. Aja itu intinya kayak orang pas buka, gue ngeliat ada kerudung Zoya nih, tapi di sampingnya ada marketplace nggak ada mereknya, tapi harganya lebih murah 5.000 nih ya. Udah deh yang lebih murah deh gitu. Iya lebih murah. Iya benar. Kita sebagai platform ngasih variasi aja, preferensi belanja orang masing mah ya. Balik ke orangnya masing-masing, kayak mau brand yang lebih terjamin, bahkan mungkin brandnya nawarin ada garansinya, ya mungkin dia lebih milih beli di Last Mall. Kalau dia orangnya gak neko-neko, yang penting murah, atau udah gitu reviewnya juga biasanya malah marketplace lebih banyak kan. Mereka beli dari marketplace ya, kita mah nggak bisa nentuin mau belanja apa. Jadi Lazada hanya sebagai platform, tempat wadah untuk teman ya, orang bisa etalase jualannya dia di Lazada itu gitu ya Kal ya. Betul banget. Kita sih pinginnya kayak suatu hari nanti makin banyak seller basisnya di marketplace daripada sekedar jadi reseller lah nyebutnya ya. Mereka beneran bikin brand sendiri, terserah mereka mau produksi sendiri atau kayak nyebutnya white label, jadi dia beli barang terus mesen gitu lah intinya di produsennya, itu labelnya pakai dia. Kita pingin kedepannya makin banyak brand-brand baru dari Indonesia yang ngisi Last Mall. Sekarang mulai banyak sih kayak merek-merek yang seller-seller kita yang punya toko, jadi udah plat merah kita nyebutnya Last Mall. Last Mall. Jadi karena awalnya padahal mereka seller marketplace biasa, jadi ada satu yang jual nih contoh dari Medan.
dia jual aksesoris kucing, jadi kayak kalung kucing, pasir kucing, segala macam. Karena dia emang hobi kucing itu, udah dia jadi last mall karena dia punya hak ciptanya, dia punya izin usahanya, dia jadinya last mall. Padahal di sebelumnya cuma seller marketplace biasa. Ada juga, tapi juga ada brand-brand Indonesia yang terkenal lah di sosial media kayak Madam G untuk yang Madam G yang untuk Gisela ya masalah ya. Itu juga gede itu di last mall. Jadi banyak brand-brand lokal yang mulai mengisi. Bahkan kayak brand-brand yang kita nyebutnya legendaris lah kayak Purbasari kayak gitu pun udah ada last mall-nya. Betul. Jadi karena marketnya ya ada aja, semua orang Indonesia belanja semua ya, ya udah kita fasilitasin aja. Kita sih pingin kedepannya makin banyak lah brand lokal yang jadi ada di last mall, jadi ada terutama fashion kan foto. Jadi kita sekarang mulai mengajak teman-teman seller, hey, ada value loh kalau kalian punya brand tuh, emang kalian daftarin brand, daftarin produk, supaya daftar mungkin agak prosedurnya agak panjang, tapi sebenarnya buat bisnis kalian jangka panjang itu bagus betul-betul. Sayang kan kalau udah sukses jualan online, udah tahu trik-triknya, tapi masih aja jualan punya orang gitu kan. Sedangkan kalau lo jualan punya lo sendiri, lo bisa punya margin, punya nama, ya kan? Bahkan lo bisa jadi kayak inputnya apa ya? Orang justru datang ke lo buat jadi resellernya lo gitu, daripada lo yang jadi reseller ke orang. Jadi ya itu sih kita pingin last mall makin banyak produk lokalnya. Itu yang kita pingin banget. Dan tahun ini Lazada sudah 8 tahun ya Kal ya? 8 tahun bulan apa kemarin? Maret. Ya, Maret. Pokoknya kalau nggak salah setiap tanggal 23 Maret kalau nggak salah. Sebenarnya ulang tahun Lazada tuh nggak ada tanggal pastinya. Oh, nggak ada tanggal pastinya ya? Pokoknya sekitar Maret. Jadi ya dulu namanya, soalnya dulu kan ya ada lah istilahnya namanya bikin startup awalnya tumpengan gitu kan nggak ada. Online siapa beli pertama gitu, alhamdulillah. Jadi dulu nggak ada tanggal fixnya, kayak mulainya mana tanggal lahirnya tuh apakah pertama kali ada pegawai pertama atau ada penjualan pertama atau halaman website live, itu kan nggak tahu ya. Jadi kalau kita bilang akhir Maret atau nggak ambil tengah-tengahnya aja lah Kak, biar enak. Maret tengah-tengahnya. Dan itu biasanya dipas-pasin aja kayak kalendernya bagus tanggal berapa nih tahun ini. Nah, jadi kita tuh ingat cerita di Lazada tuh yang selalu kita tentunya di share ke teman-teman adalah kan soalnya gue juga bukan employee paling pertama di Lazada lah ya, gue juga dulu masih kuliah Lazada pertama kali ada. Jadi dulu orderan pertama kita tuh yang masuk itu TV. Dan percaya nggak percaya, partner logistik kita paling pertama dulu adalah Gojek, di mana Gojek dulu masih modelnya call center. Jadi kita ketika ada order masuk, tim Lazada telepon Gojek, halo kirimin motor 1 ke kantor, motor datang, TV dikasih ke tukang Gojek, Gojeknya berangkat. Jadi dulu masih belum pakai kayak ya partner logistik JNE segala macam. Karena dulu bisnisnya sederhana itu, dan dulu tuh beneran kayak ada orderan masuk nih, ada pesan laptop, HP segala macam. Tim kita di kantor langsung jalan tuh ke Mangga 2 buat belanja. Oh gitu kan, awalnya begitu Pak? Awalnya gitu, awalnya beneran kayak dari gitu banget. Ada fotonya beneran, pokoknya orderan pertama kita begitu CMO-nya kita si Sebastian dulu. Sekarang udah nggak di Lazada. Ada fotonya, dia beneran ngasih ke tukang Gojek 1 TV buat dianterin. Dulu bahkan ada cerita lucunya adalah kita kan belum punya partner logistik yang gede ya. Terus ada orderan 1 datang dari Aceh. Bingung kan ngirimnya gimana, laptop tuh. Terus wah laptopnya segini, kalau ngirim pakai zaman dulu kan paket mahal banget kan. Betul. Soalnya kan belum kompetitif kan. Wah bahkan mikirnya aja ya udah kita kirim 1 intern aja, terbangin naik pesawat nganterin ke sana, lebih murah daripada bayar JNE buat ngirim. Kayak enggak, aku juga pakai logistik lah, tapi dulu saking sekecil itu lah Lazada waktu mulai belum tahu cara paling efisiennya gimana. Ya itu awal perjalanannya kita beneran dulu di rumah Jalan Tirtayasa kalau saya di Jakarta, lupa nama jalannya, depannya Tek. Turun Joya tuh Tirtayasa, saya lupa. Pokoknya Lazada nyewa rumah tua.
untuk jadi base-nya Lazada, kerjanya masih di lantai, beneran kayak lesehan. Itu kisah awalnya Lazada. Pegawai kita yang Lazada 001, pegawai pertama kita adalah satpam yang sampai sekarang masih jadi bisa admin di kantor. Jadi 001 sejarah banget. Sejarah tuh, jadi, beliau tuh ya. Jadi dulu tuh bilang Lazada setiap hari nggak boleh jualan sampai dia datang bukain gembok. Sampai sekarang dia pun masih juru kunci kantor kita. Dia yang punya semua kunci di kantor. Wah, boleh tuh kapan ntar gue interview dia tuh. Ternyata pegawai 001-nya adalah ya security itu ya, luar biasa. Security, sebenarnya bukan security sih, kayak handyman lah, segala macam dia kerjain. Oh, Palu Gada, orang yang Palu Gada. Jadi dia yang koordinir cleaning service-nya juga, dia yang office admin sedikit juga lah, yang fisikalnya bukan gembok, forward ya, yang gembok lah segala macam ya dia. Dan sampai sekarang masih ada tuh di kantor. Wih, lu kalah gaji sama dia Kal. Oh iya, dia mungkin ownership di Lazada-nya jauh lebih gede, kayak dia punya own berapa persen Lazada Indonesia mungkin deh. Aduh, Pak, semoga Bapak sehat-sehat selalu ya Pak. Aduh, terima kasih sudah membantu Lazada hingga 8 tahun loh, luar biasa loh itu. Iya. Luar biasa Kal, orang-orang yang hingga sekarang Lazada dikenal banyak orang. Kalau nggak ada salah satunya tenaga dia, jasanya dia, luar biasa sih. Lalu Bapak siapa namanya Kal? Pak Winoto. Hah? Winoto. Pak Winoto, terima kasih Pak dari kami konsumen yang sering memakai Lazada. Terima kasih Pak. Luar biasa. Kal, next nih Kal, lanjut. Ada nggak sih Kal cara Lazada ataupun tim Lazada untuk tetap ya seperti lu bilang, lu kan sebagai engagement gitu kan, ataupun mempererat antara Lazada dengan buyers ataupun Lazada dengan si teman-teman yang sudah ada di dalam Lazada, baik itu di gue bilangnya apa ya kalau itu tuh yang jualan ataupun yang pembeli gitu kan. Bagaimana sih cara lu dan tim mungkin secara umum mempererat agar tetap mereka tuh belanja di Lazada tuh seperti apa nggak sih? Ada nggak sih trik khusus atau tips-tips yang mungkin bisa di-share ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang mungkin bisa di-share kayak gitu sih kan? Ya, menurut gue sih gini sih, kalau dari sisi buyer, dari sisi customer ya, customer yang paling penting tuh, yang paling penting adalah kalau dia udah pernah dengar Lazada mungkin di TV atau di iklan segala macam, sampai itu mereka harus ketemu sama barang yang dia ingin dan servisnya bagus gitu loh. Makanya jadi kalau buka aplikasi Lazada sekarang tuh setiap orang bakal ngeliat konten produk beda-beda karena kita personalisasi kan. Jadi beneran kayak profilnya kelihatan, kecuali masih baru banget kita belum punya data customer ya kan. Tapi kan ngeklik 1, 2, 3, 4, 5 kita mulai baca, oh nih orang tertariknya kira-kira produknya. Algoritmanya ya gitu ya. Kayak algoritmanya udah mulai ngitung segala macam. Jadi bahwa paling penting kita adalah gimana orang mencari itu ketemu sama barangnya dan jadi makanya kita di-power banget sama algoritma, dibantu sama Alibaba. Dan ketika udah ketemu barangnya, transaksinya, paymentnya harus smooth, segala macam dibayarnya ada semua kan, dan barangnya dikirim, nyampe barangnya real, beneran. Makanya punya anak sendiri namanya Lex, itulah yang paling terkenal di jalanan kan. Oh iya. Ya, Lex Express. Jadi dia beneran kayak kita bilang supaya mastiin core-nya yang bikin customer nempel, pengalaman belanja bagus tuh kita kontrol semua. Baru di layer selanjutnya barulah ada yang kayak nyebutnya engagement lah, atau ya makanya ada live streaming lah, ada feednya kita, segala macam. Itu second layer lah kita bilangnya. Bahwa first layernya harus kepuasan customernya itu harus nemplok banget. Makanya itu pegangan kita banget. Salah satunya adalah last mall, bahwa orang di Indonesia kan nyari banyak kategori tertentu, kayak kecantikan nyari kan pasti kata kunci awalnya pasti brandnya kan, kayak betul brand. Ya, Maybelline segala macam, sehingga paling awalnya tuh beneran kayak kita pastiin last mall menyediakan barang-barang yang orang cari kalau branded. Jadi last mall kita lengkap mungkin. Pasti dari apa yang nyebutnya ya, dari prinsipalnya atau pemilik brandnya lah,
atau at least appointed distributornya. Jadi emang udah dijamin barangnya real gitu kan. Nah, jadi kalau tips dari saya buat apalagi teman-teman yang lagi ngebangun bisnisnya, bahwa start from the very basic gitu loh, kayak customernya tuh gimana kalian mastiin ada yang masuk, nemplok sama kalian, puas dan balik lagi. Karena kalian nggak bisa seumur hidup keluar di luar dapetin orang baru, terus sekali belanja nggak puas, udah gitu ninggalin, atau bahkan lebih buruknya udah nggak belanja sama sekali. Jadi tipsnya benar kayak ensure the main driver buat orang suka sama kalian tuh apa. Sedangkan kalau di Lazada kita percaya bahwa emang barangnya nyampenya tepat waktu, barangnya bener ya kan, dan ketemu sama apa yang dicari, itu dulu baru ntar terserah mau rajin live streaming lah, mau rajin ada games lah, ada giveaway lah, segala macam ya, itu second layer lah. Second layernya. Yang pertama itu dulu kepuasan pelanggan yang utamakan itu dulu. Nah kalau misalkan ada yang barangnya tidak sesuai, dalam artian mungkin sampai ke rumah agak pecah, ataupun yang mungkin warnanya tidak sesuai atau kekecilan, misalkan baju fashion gitu. Dari pihak Lazada ini untuk customer baru nih kalian mungkin mau gabung di Lazada sendiri, ada nggak sih priority ataupun mungkin ya kelebihan dari kita untuk gue bisa return itu dan balik lagi tanpa harus ngeluarin duit lagi dan lain-lain. Jadi mayoritas produk kita tuh pasti 7 days bisa dibalikin. Jadi 7 hari dari nyampe itu bisa dibalikin kalau terjadi apapun alasannya. Tapi tentu ada produk-produk tertentu yang nggak bisa dipulangin lah ya, kayak yang emang perishable kayak sayur mayur yang jelas nggak bisa dibalikin karena kalau dibalikin udah jadi bubur gitu kan. Gitu. Jadi 7 hari itu mayoritas produk kita pasti bisa dibalikin. Tambah juga sekarang di Lazada, kalau dulu kan modelnya beneran barangnya kalau dibalikin dikirim ke gudang Lazada balikin ke seller. Iya betul. Sekarang tuh kita ada nyebutnya direct return to merchant, jadi beneran kayak bisa langsung dibalikin ke sellernya. Jadi benar tetap prosedurnya buat dari sisi buyer sama persis kayak ngedrop di JNE terdekat, tapi barangnya langsung dikirim balik ke buyer, dan bisa opsinya tuh bisa, seingat saya ya, itu bisa mau refund aja, atau barangnya mau dibalikin terus di refund. Nah jadi banyak opsinya lah, kayak mau ini gimana, misalkan barangnya udah pecah nih, ya kan nggak usah dibalikin lagi men, kayak kasihan JNE-nya barang pecah kan, jadi bisa langsung di refund aja. Atau kalau barangnya emang nyampe tapi tidak sesuai ekspektasi, misalkan pesan casing putih datang pink gitu, kan casingnya masih utuh kan. Betul. Nah itu kan berarti dibalikin, uangnya kita refund. Jadi itu possible, dan sekarang kita sedang mempercepat prosesnya supaya barangnya langsung nyampe ke sellernya. Jadi kalian benernya ya tinggal chat sellernya atau dari aplikasi Lazada melakukan pengembalian kan, return. Berarti itu ada guarantee ya Kal ya dari Lazada ya, kecuali garansi. Intinya sih kalau pas lagi belanja bacalah itu keterangan produknya, kayak keterangan produknya, garansinya berapa. Ya kalau beli celana dalam udah pernah dipakai ya please jangan dibalikin lah, ya kan? Atau atau yang tadi gue bilang kayak dia misalkan sayur ya, kan di Lazada banyak juga fresh goods gitu kan. Udah beli sayur kangkung udah dikirim harus dibalikin kan ya. Ya lu mikir lah, masa balikin sih kayak gitu. Sellernya juga bilang saya refund aja daripada dibalikin, nggak apa-apa gitu. Nah Kal, kalau misalkan kayak sayur mayur ataupun makanan gitu di gudangnya sendiri, itu ada nggak sih penyimpanan yang mungkin hingga sampai ke tangan si konsumen itu tetap fresh, ataupun dalam artian tetap sesuai dengan keinginan kualitinya lah. Ya kualitinya tetap quality controlnya gimana sih Kal? Ya, jadi kan kalau Lazada bisnis modelnya kan ada banyak sebenarnya. Jadi kalau yang sayur mayur tuh mayoritas kita masih full marketplace, dioperasiin langsung sama sellernya. Logistiknya kayak pengiriman instan. Jadi ketika mereka udah order masuk nih kayak kangkung, bayam, sama jeruk, sama misalkan wortel gitu ya, sama mereka udah dipapak-papak, udah itu mereka bisa klik nyebutnya ready to ship. Jadi beneran udah siap dikirim, datang tuh dalam sekitar 2 jam, paling maksimal 2 jam datang, tuh Gojek datang, Gojek jemput, dia langsung berangkat. Maksimal berapa? Tergantung ya, kalau lu jahat lu di Tangerang, seller lu di Bekasi ya maaf untuk Gojeknya ya, tapi kalau lu nyampainya cepat gitu kan. Jadi ya
Sebenarnya operasinya masih di tingkat seller yang untuk yang sayur mayur karena gudang kita fasilitasi buat ya kita bukan giant atau hero lah ya, punya fasilitas yang killer yang khusus buat sayur mayur. Jadi kalau yang fresh goods kayak gitu emang masih di sisi seller kita partnernya banyak kok, ada Cili Beli, ada Cari Sayur, ada Cari Sayur namanya lupa, ada beberapa yang last mall juga yang untuk jualan sayur mayur. Kalau yang di gudang kita yang pakai fasilitas pendingin tuh masih mayoritas di susu bayi. Susu bayi itu kan ruangannya nggak boleh terlalu panas kan. Gua salah satu pembeli susu bayi kan, Pediasure. Oh ya, thank you. Mantap. Nah itu jadi ya kayak di gudang kita yang paling gede, kalau kita kan karena domisili Jabodetabek, paling gede itu di Bugis, di Jalan Raya Bogor, itu berapa puluh ribu meter. Iya. Itu tuh ada satu ruangan khusus yang temperatur kontrol sejuk lah, jadi nggak dingin tapi sejuk. Suhunya nggak boleh naik turun lebih dari kayak berapa derajat. Itu isinya ya susu, produk-produk skincare, dan berbagai macam produk yang sensitif lah suhunya. Jadi ya ada fasilitasnya, tapi kalau yang sampai di level beku atau dingin kayak supermarket pasti belum. Kita mulai banyak nih seller yang aktif jualan apa namanya fresh goods. Karena ya marketnya banyak. Bahkan kayak kemarin tuh yang rame itu, ini nggak fresh banget, tapi jahe empon waktu COVID awal-awal kan orang pada harus bikin apa namanya yang herbal di rumah biar imun sehat kan. Wah itu nyari jahe merah banyak banget, nyari empon banyak banget. Dan yang jualan gitu tuh biasanya apa namanya kayak ya pedagang di pasar terus ternyata ya udah dia jualan aja kayak campur sama serai sama mulawak segala macam. Dan ini kan bukan emang fresh tapi kan tahan lama, nggak kayak sayur hijau kan. Betul. Bener kan? Jadi bahkan mereka bisa nggak harus pakai yang instan, mereka tuh bisa kirim pakai yang antar kota juga yang nyampe sehari atau 1-2 hari. Jahe kan juga masih bagus dalam sehari 2 hari kan. Seminggu 2 minggu. Jadi itu yang nyari itu sekitar bulan Maret April banyak banget. Jadi fresh goods-nya nggak limited tuh yang sayur hijau tukang sayur, tapi juga banyak yang apa namanya yang itu yang tadi dibilang yang masih perishable, masih bisa rusak, tapi awet lah beberapa hari. Gitu. Luar biasa. Itu kalau kayak gitu-gitu lu ngurusin juga nggak sih Kal? Ya. Gua ngurus dari sisi sellernya, jadi kayak kan karena gua di seller engagement kan, jadi gua ketemu seller dengan berbagai macam. Jadi salah satu seller story yang gua angkat karena kita orang Bogor, unfortunately dia kabupaten bukan kota, bahkan border di belakangnya Warso kalau di Bogor kan. Oh iya. Itu namanya, lupa namanya apa? Lupa namanya siapa? Dia jual apa? Jual tanaman, jadi tanaman tapi yang masih kecil, jadi kayak bukan bibit tapi bukan bibit. Ya apa yang nyebutnya tanaman kecil lah, masih muda tanamannya, jadi ya bibit lah boleh disebut. Tapi bukan yang biji ya. Dia tuh jualannya lumayan lah omsetnya, udah di double digit jutaan. Oh iya? Namanya apa kan? Namanya apa? Tokonya Z Plant, disambung semua huruf Z Plant tanaman. Oh Z Plant. Tunggu bentar. Z. Nggak tahu ketemu atau nggak? Z. Ya huruf Z. Plant tanaman disambung semua. Nggak ada. Ada nggak ya? Mungkin ya. Coba lu mungkin nama tokonya beda sih. Coba lu dah kalau lu. Gua nggak hafal soalnya. Penasaran. Penasaran. Nah dia tuh orang Bogor jualan berbagai macam bibit lah, jadi yang kayak pakis-pakisan, tanaman yang bunga-bunga masih kecil, sansevieria, lidah mertua itu. Iya. Jadi jualan itu karena dia jualnya berani antar kota. Kenapa? Karena tanamannya kan di bawahnya masih diikat pakai tanah. Iya betul. Polybag. Tapi selama yang masih gede, jadi masih dikirim beberapa hari kan. Kalau tanahnya masih lembab, itu kan berarti masih aman kan tanamannya selama pengirimannya 2 hari 3 hari, which is di Lazada ya kalau apalagi ke Jabodetabek sehari nyampe lah kurang lebih. Kalau Kebaya segala macam 2 hari nyampe lah, jadi masih aman. Jadi ada aja industri marketnya buat orang-orang yang jualan fresh gitu. Apalagi sekarang kan wah ya itu Monstera dan kawan-kawannya kayak kacang goreng. Ya, kalau orang yang udah tahu tanaman dari dulu itu harganya biasa banget. Biasa banget bener. Sekarang udah lumayan loh. Terus apa yang tanaman yang gajah apa gitu yang kecil itu kan?
ya itu segala macam lah. Gila luar biasa banget. Dulu nyebutnya bahasa tukang tanamannya janda bolong, sekarang namanya keren jadi monstera. Harganya naik 10 kali lipat. Karena namanya udah ke barat-baratan Kak, jadi agak mahal. Ya. Karena itu harganya dulu ya biasa banget. Apalagi kita di Bogor kan sepanjang jalan banyak yang jualan tanaman kan. Bener. Kita tahu harga tanaman berapa. Dan itu pas mulai terkenal ya. Dia bilang dasar ini orang kota ya, pertama kali ingin tanaman. Oke. Tapi ya balik lagi kayak gitu rezeki lah buat seller-seller kita kan. Bener. Mereka pasti awal nggak nyangka mendadak jualan tanaman bisa duitnya banyak banget. Ya rezeki lah, nggak ada yang tahu. Rezeki nggak ada yang tahu, Tuhan sudah mengatur semua rezeki orang. Betul. Siapa nyangka sepeda mendadak rame tahun ini kan? Bener. Yang biasanya udah biasa-biasa aja nggak terlalu rame, sekarang gila mendadak habis semua, sold out semua. Dekat rumah gue juga ngantri Kak. Iya. Kayak ya kebayang lah, kayak dulu tuh gua karena sempat apartemen di Menteng Square, jadi di dekat RSCM situ. Kalau gua berangkat kantor dulu tuh pasti lewat Pasar Rumput, Manggarai gitu kan. Kan dulu banyak jualan sepeda, dulu sampai berdebu, gak laku. Paling laku biasanya sepedanya sepeda yang fungsional doang atau sepeda anak yang roda 3. Wah, sekarang di situ antriannya kayak jualan kacang, Bro. Itu jualan ya, padahal rezeki nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Benar. Sedikit juga banyak adalah salah-salah yang jualan sepeda. Iya. Kalau kita dari awal udah tahu kan itu berarti dari awal tahun udah nambahin seller sepeda kan. Benar. Lazada pun kita nggak bisa ngeramal. Benar. Jadi ya, alhamdulillah rezeki buat seller yang dari awal udah jualan sepeda di Lazada mendadak dapat inilah tambahan uang di kala susah kan. Oke Kak, 2 pertanyaan terakhir dari gua di Ruang Cerita Fajar episode hari ini bersama Haikal Bekti Anggoro. Yang pertama, apa sih what next yang akan dilakukan oleh Lazada untuk mungkin after pandemi ini kelar ataupun mungkin selama mungkin pandemi masih berjalan, apa yang baik itu program ataupun pengaplikasian apa sih yang tetap dilakukan oleh Lazada untuk mendekatkan diri ke konsumer ataupun ke yang seller ataupun juga tahapan-tahapan apa yang mungkin next akan diberikan lagi oleh Lazada, apakah diskon atau hal-hal apa yang mungkin tetap membuat Lazada, kan karena setahu gue Lazada itu salah satu startup online yang terbaik di Indonesia untuk penjualan aplikasi online aplikasi online untuk penjualan yang terbaik lah kalau menurut gue ya. Gue berapa kali searching di internet sebelum ini kan, terbaik gila luar biasa gitu kan. Nah itu apa tahapan-tahapan apa aja sih yang akan dilakukan oleh Lazada di 2020 ini dan atau 2021. Dan terakhir adalah gue mau dong Kak minta dukungan ataupun dukungan support dari seorang Haikal, personal Haikal untuk teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini masih berjuang menjadi garda terdepan, yang mungkin juga tahu ada yang sudah meninggalkan kita duluan karena memang dia menjadi garda terdepan ujung tombak untuk COVID-19. Dukungan dari seorang Haikal Bekti Anggoro buat teman-teman pasien, dokter, relawan, suster dan kawan-kawannya. Silakan. Oke. Jadi mulai dari yang komersial dulu ya dari Lazada ya. Nah, jadi kalau di Lazada kita ada apa sih? Kita tuh kalau jualan marketplace online kita tuh tahu menjelang akhir tahun itu periode sale-nya kita. Jadi kayak kita bakal mulai di September 99, udah gitu ntar ada 11, 12. Nah, jadi itu kan udah kayak maraton semua, jadi ya expect akhir tahun bakal penuh sama itu dan bakal banyak new things lah kita nyebutnya, inovasi baru yang kita setiap bakal introduce di setiap campaign tadi 11, 12. Dimana 12 buat Indonesia adalah yang paling gede karena itu kan Harbolnas dari belanja online nasional. Ya benar, Harbolnas. Dimana Lazada adalah salah satu co-foundernya dulu kan di 2012 yang pertama bersama beberapa marketplace lain. Waktu itu cuma ber-7 atau ber-8 pokoknya. Dan sekarang tahun lalu aja udah kayak 300 lebih pemain online yang ikutan. Jadi kita aja banyak banget promo, tapi yang perlu diingat sama teman-teman customer adalah ingat bahwa mayoritas marketplace online di Indonesia termasuk Lazada itu
kalian belanja dari UMKM, kita tuh cuma sebagai penyedia platform doang. Iya, penyedia platform Jadi doang. ya, jadi kalian kalau emang butuh, kalau ada ada ingin beli sesuatu, ketika banyak orang yang terlibat di proses pembelanjaan kalian menghidupkan yang logistik yang ngirim, kalian menghidupkan seller, kalau sellernya masih dari produksi menghidupkan produsennya juga, kalian menghidupi pegawai Lazada juga, ya kan? Jadi flow-nya banyak bahwa di balik belanja kalian tuh banyak orang yang dapat impact-nya, terutama di situasi kayak gini. Dan juga ya sebagai imbal baliknya kita juga bakal banyak ngasih promo di periode tadi bilang 11, 12 itu udah bom-bom terakhir tahunnya kita. Nah kalau dari sisi seller kan tadi di awal gue bilang kayak COVID itu ngehantam banget, kita nggak bisa ngeran konferensinya kita kan. Jadi kita bakal run our digital conference karena awalnya kita masih lumayan optimistis kayak ini COVID mungkin bakal berakhir soon. Tapi kita bilang kita sekarang udah mulai ngerasa wah ini kalau kita terlalu nunggu persiapan seller buat ikutan 11 terlalu mepet nih, ya nggak? Nah jadi gue berpendapat tim berpendapat bahwa let's run our conference, bisa diikutin seluruh Indonesia, ribuan seller secara online. Speakernya nggak bakal kalah sama conference kita yang offline. Kita tetap kualitas harus oke banget supaya seller siap nih akhir tahun buat buat jualan. Kalau enggak ya sayang, orang banyak yang berkunjung ternyata promonya kurang kurang penawaran di sana kan, dan juga sellernya nggak nangkep kesempatan itu gitu kan. Jadi itu yang mau kita siapin banget menjelang akhir tahun. Jadi kalau di sini yang negeri ada yang seller juga, ya expect aja dalam beberapa bulan ke depan itu bakal ada konferensi yang gede, dan kita juga bahkan mulai turun ke kota masing-masing secara digital. Jadi kita nggak datang, kita ngadain juga secara kumpul seminar lah ya, secara digital khusus buat kota-kota tersebut, di mana kota-kota tetangganya juga masih bisa boleh datang. Jadi kayak Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang mau mampir ya monggo, karena sekarang virtual nggak ada batasan buat traveling. Itu indahnya. Nah kayaknya Lazada itu sih yang paling banyak kita datang ke depannya, terutama juga yang tadi di-mention ada program Bangga Buatan Indonesia buat UMKM yang produksi dalam negeri banget, yang hantem banget, karena kita sadar banget banyak orang Indonesia, pengusaha Indonesia yang jago banget produksi, kurang jago untuk marketing. Jadi mereka tahu nih kayak produksi kualitasnya bagus, marketingnya masih terbatas pada buka toko ngandelin orang lewat. Nah sekarang kan travelnya berkurang tuh, jadi ya kita bantu lah sebagai marketplace, kita ngasih exposure lebih. Bahkan kita ada project bareng Smesco namanya Kakak Asuh. Kakak Asuh UMKM. Intinya kita mau cari yang masih muda-muda yang melek teknologi, baik sebelum ada jualan online atau belum, untuk bantu industri kecil menengah lah yang maaf nih produksinya emang bagus banget tapi kemelekan terhadap teknologinya agak jauh. Jadi wah kayak pengrajin keramik lah, rotan segala macam kan, maaf nih ya kayak wah produknya keren banget tapi mungkin HP masih Nokia yang 9 digit itu kan. Nah jadi bantu seperti itu supaya mereka juga bisa akses online, nggak selalu ngandelin traffic orang lewat yang turun. Itu jadi salah satu project kita juga. Banyak nih intinya, balik lagi buat teman-teman customer, di balik pembelanjaan kalian tuh uangnya kita bilang dipanjang-panjangin, artinya kayak nggak cuma nyampe ke seller, tapi banyak orang yang menikmati flow uang dan flow pembelanjaan kalian. Sip. Nah, kalau yang buat yang teman-teman pejuang di depan nih, saya sendiri adalah banyak rekanan keluarga yang kena. Jadi paling awal tuh ayahnya sahabat saya kena COVID meninggal, sahabatnya ibu saya meninggal, suaminya teman ibu saya, jadi kenalnya sama istrinya, suaminya meninggal kena COVID. Baru banget ayahnya sahabat saya juga meninggal. Jadi udah 4 yang dekat sama keluarga kita udah meninggal. Jadi COVID is a serious manner, it's a real thing, berbahaya, terutama buat kita yang punya penyakit bawaan. Kayak saya sendiri, saya punya asma, jadi saya termasuk yang lumayan kalau kena lumayan yang riskan. Jadi apresiasi terbesar saya buat teman-teman yang mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Kalau dulu mungkin kita belajar agama
dibilang bahwa sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota rumah tangga, mencari nafkah yang baik itu adalah jihad kan sebenarnya. Nggak harus dan sekarang it's real, right? Setiap kali kita pergi ke tempat kerja beneran jihad karena Anda mempertaruhkan nyawa Anda. Kalian di frontliners baik yang dokter maupun suster, perawat tenaga kebersihan di rumah sakit, security di rumah sakit, atau juga berbagai macam institusi yang nggak bisa tutup kayak kepolisian, tentara, itu semua adalah frontliners. Harus benar kayak gimana caranya kita apresiasilah kerjanya mereka, tetap semangat. Kalau di dunia ini masih belum ada imbal balik secara fisik yang kita sebut masih layak lah buat mereka atas pengorbanannya besar banget, percaya pasti pahalanya mereka itu lagi banyak-banyaknya berjuang setiap hari nyampein hajat hidup orang banyak. Dan juga buat buat yang kita yang punya privilege untuk tidak traveling ke kantor kayak saya, atau yang kantornya masih menerapkan ABAB, maksudnya kayak selang-seling shift-shiftan segala macam. Cobalah bahwa kantor kalian tuh ngasih instruksi ini bukan sekedar karena mereka takut kantornya ada yang kena COVID, tapi juga sebenarnya buat kebaikan employee semua dan diterapkan di kehidupan personal masing-masing. Bukan berarti nggak travel ke kantor, tapi malah weekend warawiri nongkrong, please jangan, karena ya emang di luar ini masih banyak, dan cara terbaik kita membantu frontliners terutama medis adalah dengan tidak nambah workload mereka menjadi pasien. Itu yang penting. Jadi jaga diri masing-masing, buat teman-teman semuanya, dan buat yang frontliners terutama di medis, apresiasi terbesarnya kita buat mereka semua. Nggak kebayang pressure kerja mereka seperti apa, dan ini nggak pernah ada kayak COVID ini nggak pernah ada di panduannya mereka waktu pendidikan bakal datang suatu hari di mana penyakitnya serumit ini, penularannya sekompleks ini, dan terjadi di prakteknya mereka, karena pasti namanya koas namanya itu nggak pernah mereka praktek simulasi kejadian seperti ini, pasti prakteknya jadi apresiasi terbesar, insya Allah pahalanya banyak banget dilipat Allah, lipat gandanya banyak. Itu aja bro. Wow, luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama Haikal Bekti Anggoro. Thank you bro, aku yang diundang, malah senang banget diajakin ngobrol hari Minggu. Luar biasa. Ya nggak tahu live-nya kapan, tapi ini hari Minggu. Anyway, sekali lagi gue pengen ingetin teman-teman pendengar Ruang Cerita, bagi teman-teman yang belum, masih mungkin ragu ataupun pengen kembali mengenal lebih dalam seorang Haikal Bekti Anggoro di Lazada, lu bisa follow Instagramnya di Haikal B Anggoro, ataupun misalkan teman-teman mau cari-cari makanan ataupun sepeda, tanaman di Lazada, boleh di Instagramnya di @lazada_id, ataupun lu bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store di keywordnya adalah Lazada. Ini nanti tampilannya seperti ini nih. Ini tadi Instagramnya Lazada. Mantap banget. Tunggu bentar Kak. Nggak kelihatan sih. Tunggu. Kelihatan logonya sih, soalnya layarnya putih bro. Jadi backlight. Nah ini Lazada. _ID. Apa lagi? Ya, dan tambahan kalau yang pingin jadi pedagang, follow di Instagram Lazada Club. Lazada Club. Yoi. Ini follow di Instagram, karena disitulah panduan kita banyak banget, sharing juga buat yang bener. Ini Kak yang belajar jualan. Nah iya, Lazada Club. Lazada Club. Buat teman-teman komunitas seller Lazada Indonesia. Betul banget, karena kita percaya bahwa belajar tuh nggak bisa cuma sekedar teori, belajar tuh harus sesama yang udah pengalaman. Disitulah di Lazada Club tempatnya saling sharing satu sama lain. Salah kita. Yoi, ntar mungkin bisa bertemu dengan Haikal secara virtual melalui aplikasi, bisa. Aja, kadang-kadang suka nangkring kok di Lazada Club. Atau tim saya yang lebih sering nangkring di situ, muka-mukanya. Kalau udah follow itu setahun udah mulai kelihatan nih, oh ini pegawainya sini.
Aduh, anyway sebelum kita tutup episode kali ini, kita biasanya ada foto virtual Kak buat di Instagram story. Oke, tunggu sebentar. Yuk, 3. Lu naikin bajunya dulu dong. Nah, gua tunggu bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. 1, 2. Tunggu. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Yuk. 1, Boleh. 2. Oke. Mantap. Gua tutup dulu sebentar ya. Yes. Oke, terima kasih sekali lagi buat Haikal Bekti Anggoro, Senior Vice President dari Lazada Indonesia. Terima kasih sudah mau berkenan ngobrol di Ruang Cerita Fajar hari ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Fajar Surya Budiman. Dan juga kalian bisa dengerin cerita-cerita menarik di Ruang Cerita Fajar di Spotify dan juga Anchor, Google Podcast, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya yang mungkin kalian terlewat di episode-episode berikut sebelumnya. Bisa cek di Ruang Cerita Fajar. Sekali lagi, Haikal Bekti Anggoro untuk Ruang Cerita Fajar hari ini. Terima kasih Haikal. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.